terlaksana. Terlaksana tapi tidak sesuai syariatnya. Kenapa? Tidak wudu. Makalah itulah keluar hadis Rasul, man amila amalan laisa lahu ilmun raddun. Siapa beramal dakati ilmu tertolak. Contoh, tarawihlah dekat. Biasanya wabil khusus untuk ibu-ibu hampir seluruh masjid itu berbaris kendak dia. Hadis itu adalah qaul au fil au takrir, ketetapan, perkataan atau perbuatan Rasul. Itu hadis. Ya. Nah, berarti kalimat ini kan disampaikan di tengah-tengah sahabat. Timbul pertanyaan, apakah sahabat itu tidak berwudu? Sahabat itu batal wudu. Tapi ternyata wudunya tidak sesuai dengan SOP. Oke, didukung hadis yang lain. Ketika ada sahabat sudah wudu, apa kata Rasul? Irji fa'ahsin wudu'aka. Ulangi, benarkan wudu'mu. Benarkan wudu'mu. Sampai nanti benar. Ketiga, ada salah seorang sahabat sholat. Begini, waktu sholat, ininya nutup mata kaki. Banyak. Apa kata Rasul? Irji fa'ahsin wudu'aka. Balik lagi, benarkan wudu'mu. Bukan ulang sholat. Sampai 3 kali, bakhafa. Maka yang lain pun bingung. Kenapa ini? Kenapa diulang-ulang tadi? Ternyata apa? Ternyata karena yang basah adalah celananya, bukan mata kakinya. Maka juwong, awas sholat kamu nutup mata kaki tidak sah. Saya bilang baca hadisnya. Hadisnya suruh sholat lagi atau wuduk lagi. Andai kata sholatnya tidak sah, kenapa wuduknya yang disuruh perintahkan? Sampai yang ketiga selesai, yang keempat tetap sama sholatnya, tetap mata kakinya tertutup, tapi tidak lagi diperintahkan untuk wuduk. Oh, ternyata setelah dilihat yang basah adalah sarungnya, bukan mata kakinya. Itu loh. Artinya apa? Wuduknya tidak sesuai dengan SOP atau tidak soleh. Baru beramal tapi tidak soleh. Kenapa tidak soleh? Tidak sesuai dengan ketentuan. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain disebutkan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak sah salat kalian yang dia itu berhadas sampai dia berwudu. La yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak akan la yaqbalullah sholata bighairi tuhur. Maka salat kamu tidak sah tanpa bersuci. Inilah tentang wudu tadi. Dasar-dasar wudu. Kemudian disebutkan lagi as-shalat miftahu shalat at-tuhur. Kunci daripada salat adalah bersuci. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Baik najis ataupun yang lainnya. Maka yang pertama, kita sudah berwudu, timbul pertanyaan, bagaimana dengan wudu? Kalau pertanyaan, sudahkah kita berwudu? Sudah. Solehkah wuduku? Wallahu a'lam. Rukunnya, syaratnya, membatalkannya dan sebagainya, maka itulah penting. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berwudu ini sudah ada aturannya. Kalau dari segi airnya jelas, suci lagi menyucikan, bukan banyak dengan dikitnya ya. Saya itu kadang kala juang, oh dikit enggak boleh wudu. Ngapa kalau dikit? Tidak sah. Ngapa tidak sah? Kan dikit. Tidak ada keterangan masalah dikit banyaknya. Yang ada itu kalau dia dikit dimasuki najis, itu baru bermasalah. Walaupun cuma sema ini, airnya suci, itu tidak jadi masalah, tetap punya wudu. Ustadz, tapi kan ada tulang ikan. Memangnya tulang ikan najis? Ustadz, ada nasi. Memangnya nasi najis? Sejak kapan nasi jadi najis? Contoh, kan itu contoh. Ya, Ustadz, di situ kan ada ikannya. Memangnya ikan najis? Kan begitu. Itu contoh. Ya. Nah, insya Allah untuk selama ini air tidak jadi masalah karena insya Allah mulai saat ini biasa air sudah banyak. Nah, yang berikutnya apa? Maka dalam hadis Rasulullah SAW, terutama dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. Yang pertama apa? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini tentang rukun. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang dilaksanakan ketika pelaksanaan. Itu rukun. Kalau syarat, sesuatu yang dilaksanakan sebelum sampai selesai. Itu namanya syarat. Ya.
Contoh, syarat wudhu tidak ada yang menghalangi datangnya air. Berarti dibersihkan dulu. Segala sesuatu yang mendatangi air, bukan ketika wudhu. Contoh, tangan kotor galau, wudhu dia. Waktu wudhu sambil main begini-begini, maka itu belum wudhu. Bagaimana? Bersihkan dulu, baru mulai wudhu. Rambut. Bisa jadi di sini baru ada rambut. Di sini habis. Habis kan? Maka tidak ngitung dari sini. Tetap ngitungnya dari sini. Gitu ya. Sampai ke mana? Sampai ke sini. Ini bukan. Ini batasnya. Ortuhu lebarnya min syahmati udhul yumna, anak telinga yang kecil ini. Sampai ke mana? Sampai ke yang kiri. Ini batasan wajah. Wa minal wajhi, bagian dari wajah, hajibun alis. Wa minal wajhi khudbun, bulu mata. Wa minal wajhi marmun an, daging kecil. Wa minal wajhi dhahirus syafatat, dhahir daripada dua bibir. Ini kalimatnya idza kana thuqbatul ibra. Jika selobang jarum baik, sangkingnya bahasa kita pelembang keperinya, tidak terkena air wudhu, lam tasihul wudhu'uhu, maka wudhunya tidak sah. Itulah kata Rasul, la salata liman la wudhu ala. Baik, maaf. Ada orang wudhunya begini ya. Ini yang pertama. Ya. Ada wudhu ini ya. Ada. Maaf. Kena tak? Kena tak? Tidak. Ya, itu contoh loh. Itu saya bilang tadi, maka kata Rasul, cuma berapa banyak orang wudhu yang semacam itu? Salah nggak Ustaz? Dia belum tahu. Itu saya bilang tidak boleh wudhu tadi. Pokoknya selama begitu pada Rasul kata Rasul. Ulangi wudhu. Kenapa Ustaz Rasul tidak menyalahkan? Inilah komunikasi. Pak, Bapak, kadang-kala ada main ini ya. Mohon maaf Bunda, yang ibu-ibu tadi yang main ini lah. Yang ibu-ibu itu kadang-kadang. Allah lebih mengetahui. Yakinlah Allah akan tahu. Tapi bukan itu tidak boleh mau tahu. Dia wudhu wajah. Ya, yuk kadang apa mama itu. Kadang. Gitu ya. Begini deh. Jangan tidak takut. Kan kadang-kadang begitu. Ya, ini itu nah. Ya. Waktu wudhu tak dibersihkan, seharusnya kan bersihkan dulu. Air. Ustaz kaget, tak lemah, kaget kepala wudhu berias lagi laju lah, nak cak baduk laju lah. Saking tadi. Kata masalah, kenapa? Karena make up gincu tidak merusak wudhu. Cuma melakukannya setelah wudhu. Itu baik. Yang memakai bulu mata palsu lepasin dulu. Kenapa? Nutupi kan? Nutup ini. Sementara ini wajib, bukan tidak boleh pakai bulu mata tadi, bukan. Waktu dia wudhu ini nutupi. Sementara alis, bulu mata itu bagian yang wajib terkena air. Bayangkan. Itu ya, itu wajah. Yang kedua, kalimatnya menarik. Fasilu wujuhakum. Lihat kalimatnya. Ghasala. Dalam bahasa Arab, nyiram itu banyak. Ghasala, soba, rosa, sako, itu nyiram. Sama seperti Al-Quran, membaca qara'a, tala, ya kan, qola'a, zakaro, itu membaca. Tadabbaro, itu membaca. Hitungan pertama ya. Yang kedua bukan menyempurnakan, itu sunnah. Contoh, orang berpikir begini, tak apa kalau ada kena kaget kan siraman kedua kena juga. Ya, tidak dihitung siraman kedua. Yang dihitung siraman pertama. Maka hadisnya man tawad wa marrah. Siapa yang harus tawad wa marrah? Rasul pernah baca sekali. Apa kata beliau? Adalah inilah amalan salat yang Allah tidak akan terima kecuali dengan ini. Maka yang pertama itu sempurnakan. Jangan berpikir yang kedua menyempurnakan pertama, bukan. Yang pertama itu sempurnakanlah dulu. Yang kedua itu sunnah. Makanya karena Rasulullah doa marratain. Beliau basuh dua kali. Apa kata beliau? Hidup lebih marratain. Allah lipat gandakan sebanyak dua kali pahalanya. Summa tawadda'a salat marrat, lalu beliau masuk 3 kali. Apa kata beliau? Ada wudu wa wudu anbiya min qabli. Inilah wuduku dan wudu para nabi-nabi sebelum aku. Maka yang pertama sempurnakanlah dulu. Ini enggak. Ada kalap ini beda.
Ini tidak kena. Ini tidak kena. Kadang-kadang ininya tidak kena. Bagaimana? Belum. Ulangi wudhu. Nah, berapa banyak yang wudhu cak itu? Kita tidak menyalahkan. Kenapa? Karena bisa jadi karena pengetahuannya belum sampai di situ. Min ru'usi anamili asabi, mulai dari ujung jari jemari sampai ke mana? Sampai ke sini. Itu afdal. Afdalnya begitu. Jadi afdalnya begini. Pak ini belum. Ini tak kena. Bahaya. Sedikit beda kena maka wuduknya tak sah. Kalau wuduknya tak sah berarti sholatnya belum sholat. Bukan sudah sholat. Kenapa? Lah wudukmu tak sah kok. Maka benar-benar no. Wa minal yadain, bagian tangan. Ya. Tangan lipatan kerudung. Kalau dia main ini, kena tak? Tidak kena. Maka kalau zafirullah dia punya kuku panjang, wajib menyampaikan air di sini. Maka kalau dia kuku panjang wajib ini sampai ke. Kalau dia cuma main ini baik, tidak kena kan? Bagaimana wudhunya tidak sah? Bayangkan tadi, selobang jarum baik, tidak kena, itu tidak sah. Ini maksudnya sankingnya ya. Yang boleh kita jarum. Ya, sankingnya tadi. Wa minal man kana lahu khatam, siapa yang punya cincin kesed wajib digerakkan atau lepas. Maka ibu kalau pakai cincin boleh dah Ustaz, boleh, tapi kesedak. Kalau ibu dah galak ngelepas, main kuen. Orang donggar tu. Kaget dilepas lupa. Taruh pinjam kawan. Ya, atau dikantongi, manolah cincin lagi. Padahal dalam tas dia tadi. Masuk baju lupa tercuci, hancur. Ya, jadi boleh. Jangan tinggal digerak deh. Dilepas bagus. Cuma kalau sudah lepas, kira-kira dia masuk air di bawah ini. Makanya saya pernah lihat ada orang wudhu begini. Ini disiramnya. Saya bilang aku disiram. Susah pak. Ada aturan. Bukan kadang-kala ini ya disiram. Jilbab. Apa juga yang disiram? Tidak bisa. Kepala itu bukan ini kepalanya lo namanya di sini baca. Ambil banyu masuk di sini. Ambil di sini besok. Ini tak jilbab yang dibasahi. Dari mana saya bilang ilmu? Itu bikin kamu. Ya, keset maka cari baju yang lain. Atau kaget siap-siap yo kemana kan sehingga buka tadi. Ustaz kita jengok uang cari tempat yang tertutup. Boleh saya ke kamar mandi dia sholat. Waktu sholat assalamualaikum warahmatullah. Dijengok. Lah tidak kena. Bagaimana? Sholat lagi? Bukan sholat lagi, wudhu dulu. Sudah wudhu baru pulang sholat. Kenapa? Karena sholatnya tadi tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena wudhunya bermasalah. Nah, itu namanya rukun wudhu ya. Ini mesti kita jaga. Makanya kalau pertanyaannya, sudahkah aku berwudhu? Sudah. Solehkah wudhuku? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan intinya itu semua tempat tadi terkena air dalam kondisi normal. Makanya yang dianjurkan memang wudhu kan, duduk. Lalu bagaimana? Memang begini. Sambil air yang ngalir tangannya begini. Begini. Ya. Kalau enggak ya begini apa pun. Yang penting basah. Jadi intinya tadi yang hilangnya itu seluruhnya basah. Ada pun nak begini, itu cara. Tapi memang kalau pertanyaan sebenarnya seperti apa? Ya tadi. Begini. Airnya sambil ngalir dulu. Air sambil ngalir, ini terus dikenakan ya. Karena apa? Inilah hitungan yang pertama tadi. Nah, dia begini, silakan saya bilang, ketik masalah. Tapi pastikan kena. Kenapa? Biasa kalau main ini banyak tak kena. Cepat. Pola komat. Ya kan? Ya, itu mohon maaf. Nah, bahkan pada masa Rasul itu yang banyak kena adalah kakinya kan. Maka kata Rasul, "Fawailul lil aqab." Celakalah orang-orang yang tumitnya tidak basah karena air wudhu. Jadi itu benar. Jadi iya. 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 Oke. Jadi begini Bunda, itu saya bilang tadi Bunda ya.
Yang pertama memang yang mesti kita pikirkan sebelum kita pergi, memang pakai yang tadi kita pikirkan tadi. Kalaupun semacam itu terjadi Bunda, hakikatnya dia itu mampu. Bisa ya, bukan karena sakit. Datang bulan, berapa hari, selama berapa hari tidak sholat, tidak kata kono. Kenapa? Memang dia gugur kewajiban sholatnya ketika sedang datang bulan. Begitu maksudnya. Ya. Kita ada masalah dulu. Wajib, kalau wajib dibanding itu. Ya. Iya. Oke. Nanti akan masuk bab-bab yang membatalkan salat. Mufsidatul wudu. Yang membatalkan wudu itu satu, keluar salah satu dari dua jalan. Apa yang keluar benar? Dari kubur atau dubur? Batu cincin keluar umpamanya tadi. Umpamanya batal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidur. Tidur yang tidak mantap, nggak boleh tidur. Tapi kalau tidurnya begini, selamanya tidak batal sama dia mantap. Ngoroklah dia, ngilerlah dia, tidak batal. Tapi mantap. Tapi kalau pas bangun, berubah posisi, batal. Bergerak dikit, batal. Ya, kenapa? Karena sahabat Rasulullah yang bisa. Kalau sahabat itu datang duduk dulu. Kata itu mereka, ya dan mereka tidur dalam bersih duduk. Summa yusallu wa la yatawaddu. Lalu mereka sholat tanpa lagi berwudu. Itu dalilnya. Kemudian ya. Iya. 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 Benar. Iya. Yang pertama hadis Rasulullah SAW, la sholata wa bihadratit ta'am wa yudafil akhbasan. Tidaklah sempurna sholat seseorang yang makanan sudah siap, dia makan atau azan dia sholat. Yang kedua adalah mereka yang nahan pipis, nahan BAB. Contoh, tidak kuat lagi, maka pilihannya batal lebih utama.